terkait dengan tadi kita sudah menandatangani PKS dengan PKSDA Papua Barat Daya terkait bagaimana kita menjaga daerah konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungannya. Kami dari Angkatan Laut khususnya Armada 3 mempunyai komitmen akan ikut membantu mengawasi mengamankan program yang sudah direncanakan oleh BKSDA Papua Barat Daya khususnya dalam mengamankan atau menjaga jangan sampai sumber daya hayati ini disunduki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita punya kekuatan-kekuatan, kita punya unsur-unsur KRI dan kapal-kapal yang berada di laut yang siap mencegah semua kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di laut khususnya terhadap sumber daya hayati. Begitu juga di pangkalan-pangkalan kita punya Lana, punya Lantamal, kita ikut berperan untuk menjaga sumber daya hayati ini. Mungkin itu, ada lagi. 2022 seperti saya sampaikan tadi pernah kita melaksanakan pembebasan hewan-hewan, semuanya hasil dari penyelundupan yang dilaksanakan oleh kapal dan hasil tangkapan dari unsur-unsur kita yang ada di laut. Itu ada sekitar ya banyak juga burungnya, saya tidak tahu pasti, tapi itu pernah kita laksanakan tepatnya tanggal 22 September 2022 kemarin. Itu dilaksanakan di Mako Armada RI yang ada di Katapop di distrik Salawati. Itu bersama dengan BKSDA juga kalau tidak salah. Bang Saud, tadi kalau tidak salah kemarin mengatakan bahwa ada kelemahan dari TNI sendiri karena bukan penyidik seperti itu. Nah itu bukan suatu kelemahan, memang itu aturan yang sudah mengatur. Yang berhubungan dengan sumber daya hayati itu memang kewenangan dari BKSDA dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu memang kewenangan mereka untuk penyidik, kami tidak punya kewenangan. Tapi kami harus menangkap. Kalau ada penyelundupan di laut tidak akan mungkin kita lepas. Harus kita tangkap, hanya prosesnya akan kita serahkan untuk kepada instansi-instansi terkait. Seperti hewan, mungkin ke BKSDA. Kemudian kalau kayu-kayu kita ke hutanan, itu juga. Kalau masalah perencanaan baru kita mempunyai kewenangan. Itu kewenangan kita di penyidikan, kita punya hak untuk menyidik kalau perikanan. Itu komitmen dari Armada 3 ya nanti? Ya, kita komitmen, kita tetap ikut membantu mengamankan jangan sampai ini sumber daya hayati yang ada di Papua Barat Daya ini diselundupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Kita aja lebih mengarah kepada rencana tata ruang yang mau kita susun. Jadi arah pengembangan wilayah kita ke depan 20 tahun yang akan datang ini apa, bagaimana mengakomodir kawasan-kawasan konservasi yang juga ada di Papua Barat Daya. Katanya ada 29 kawasan toh. Nah sebab itu saya pikir ya ini jangan main-main lagi kita soal ini. Sehingga penyusunan rencana tata ruang itu harus serius. Arah pengembangan wilayah kita mau kemana, mau keberlanjutan atau bagaimana. Nah jadi disinilah diskusi yang penting, saya pikir diskusi yang mengarah kepada sustainability atau keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Kita tidak mengesampingkan ekonomi ya, artinya investasi dan lain-lain juga, tapi harus disesuaikan dengan kondisi di mana keberlanjutan itu penting, terutama terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Sampai sejauh ini diskusi yang sudah dibangun oleh Pemda ini lebih condong kemana nih, sustainability province atau lebih pada untuk bagaimana mengeksplorasi seluruh potensi yang ada? Saya pikir inventarisasi semua potensi harusnya ada. Dari situ, dari data-data itu nanti memang sebelum semua ya, tapi kita sudah mengarah ke sana dan data-data sudah banyak. Bahkan teman-teman dari mitra-mitra pembangunan juga sudah punya data banyak semua soal itu. Tinggal kita bagaimana potensi-potensi itu kita kelola baik, ya tentunya untuk keberlanjutan. Jadi untuk sekarang saya katakan bahwa belum ada keputusan final terkait dengan arah Papua Barat Daya. Belum lah, karena kan rencana tata ruang kita kan belum disusun yang baru. Kita masih pakai rencana tata ruang Perda 3 2021 yang Papua Barat. Butuh waktu berapa lama untuk sampai pada finalisasi? Kalau menurut aturan kita bikin 18 bulan. 18 bulan ke depan bisa dipastikan. Mudah-mudahan karena
Ya kita juga tidak pasti itu tahapan-tahapan itu lancar ya. Bisa saja ada dinamika yang terjadi pada saat tahapan-tahapan itu dilalui.